Tinju ini mengandung kekuatan iblis yang tersebar dan kekuatan baju Zero Iblis. Tinju ini berubah menjadi naga hitam saat menghantam ke arah sosok surgawi itu. Tangan kanan sosok surgawi itu membentuk segel dan menunjuk ke depan. Energi spiritual surgawi di sekitarnya segera mengembun, akhirnya membentuk pusaran raksasa yang melesat dan menghantam naga hitam hingga menimbulkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Sosok surgawi itu menarik tangannya dan membuka kedua lengannya, masing-masing tangannya memiliki segel yang berbeda, dan energi spiritual tak terbatas berkumpul dari seluruh planet 1000 ilusi. Melalui cara misterius, energi spiritual itu diubah menjadi energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi, yang berkumpul mengembun, dengan cepat di atas tangan kanan sosok surgawi itu. Dalam sekejap mata, sebuah celah muncul akhirnya membentuk bola cahaya putih di atas telapak sosok surgawi. Jurus ini membuat mata Wang Lin menyipit, tapi iblis Wang Lin tersenyum dingin dan menyeringai, hanya mantra transformasi surgawi, itu hanya mantra dari cabang klan iblis kuno, namun kau berani menunjukkannya di hadapanku. Tatapan iblis Wang Lin nampak tenang, tapi energi iblis di sekitarnya semakin kuat. Di bawah kendali iblis, jari kanan Wang Lin menunjuk ke langit dan berkata, "Iblis kuno." Kedua kata ini diucapkan dalam bahasa iblis kuno. Pada saat ini, tangan kanan Wang Lin membentuk cakar dan dikelilingi oleh api iblis. Api itu meninggalkan tubuhnya dan membentuk cakar iblis raksasa sepanjang beberapa puluh kaki hingga menjangkau bumi di bawahnya. Wang Lin kembali berbicara dengan kata-kata iblis kuno, "Ambil jiwa planet ini." Pada saat ini, planet 1000 ilusi bergetar, dan aura kuno mulai muncul. Genggaman iblis Wang Lin berhasil menarik jiwa planet 1000 ilusi. Kalau kau menggunakan semua energi spiritual di planet ini, aku akan menggunakan jiwa planet ini. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Kata iblis Wang Lin melepaskan banyak api iblis di tubuhnya. Meskipun tubuh Wang Lin dikendalikan oleh iblis kuno yang tersebar, namun ia masih terhubung dengan tubuhnya. Hal ini memberinya kesan yang sangat mendalam tentang mantra penghisap jiwa planet milik iblis kuno dan memungkinkannya untuk mendapatkan pencerahan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat mantra penghisap jiwa. Dulu di negeri roh iblis, ia melihat Grid mengeluarkan gunung surgawi dan menghisap jiwanya. Adegan saat itu sangat mengejutkannya. Mantra semacam ini sangat kuat, dan bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh kultivator biasa. Sekarang, setelah dia mampu merasakan sendiri bagaimana iblis kuno yang tersebar itu mengendalikan tubuhnya dan mencabut jiwa planet, dia dapat melihat bahwa mantra ini jutaan kali lebih dalam daripada mantra Grid. Iblis Wang Lin mengulurkan tangan kanannya, dan aura jiwa mulai berkumpul di telapak tangannya, akhirnya berubah menjadi kabut abu-abu raksasa. Aura kuno yang diserap itu terus menyatu dengan kabut abu-abu dan memadat menyebabkan ledakan-ledakan keras dari dalam kabut abu-abu. Wang Lin merasa seolah-olah planet 1000 ilusi tiba-tiba kehilangan kehidupannya, rumput-rumput layu, sungai-sungai menghilang, dan puncak-puncak gunung retak. Dengan kabut hitam di tangannya, iblis Wang Lin tertawa keras sebelum menerjang ke arah sosok surgawi itu bagai kilat dan mendekati sosok surgawi itu dengan jiwa planet 1000 ilusi. Wang Lin merasa tubuhnya telah menyatu dengan jiwa planet 1000 ilusi. Serangan ini bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan seluruh planet. Sosok surgawi itu juga melangkah maju dengan seluruh energi spiritual surgawi, dan langsung menyerang iblis tersebar itu. Dua mantra yang tak terbayangkan semakin dekat hingga akhirnya bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat menggema di seluruh planet. Pada saat ini, hampir sebagian urat nadi planet 1000 ilusi runtuh. Hal ini menyebabkan gelombang kejut dahsyat yang menyebar ke segala arah. Dampak dahsyat itu membuat seluruh anggota klan Huan langsung mundur. Mereka mulai mengaktifkan energi spiritual di tubuh mereka untuk menahan dampak ledakan. Sosok surgawi itu tiba-tiba runtuh menjadi asap dan mulai menghilang, dan sepotong batu giok muncul. Sosok suara berderak terdengar ketika giok itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu, di depan tatapan terkejut seluruh anggota klan Huan. Namun, tepat saat batu giok itu hancur, seberkas cahaya putih memancar keluar, dan membentuk penghalang cahaya yang menyelimuti tempat itu. Wajah Huan Wuqing nampak pucat. Leluhur klan telah mewariskan pesan ini, jika giok itu pecah, akan ada satu mantra pertahanan lagi yang tersisa, namun, mantra ini sangat lemah. Satu-satunya manfaatnya adalah, memberi keluarga Huan waktu di masa krisis, untuk melarikan diri, menyerah, bunuh diri, atau meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Iblis Wang Lin menarik tangannya, dan jiwa planet 1000 ilusi pun lenyap. Aura kuno menyatu kembali dengan bumi dan perlahan menghilang. Wang Lin adalah orang yang paling diuntungkan dalam pertarungan ini.
entah itu sosok surgawi atau iblis yang tercerai-berai, keduanya memiliki kekuatan seorang kultivator tingkat kedua. Bagi Wang Lin, pertarungan ini seolah telah membuka pintu yang tertutup rapat untuknya. Pada saat ini, sebuah celah kecil muncul di pintu, memungkinkannya melihat tingkat selanjutnya. Hal itu memungkinkannya secara pribadi merasakan kekuatan langkah kedua. Selama pertempuran ini, iblis yang terpencar memberinya manfaat yang tak terbayangkan dengan mengendalikan tubuhnya. Iblis yang terpencar hanya menggunakan satu mantra, tapi mantra ini diaktifkan melalui tubuh Wang Lin. Segala sesuatu yang tersembunyi ketika dilihat dari luar terpampang jelas di hadapan Wang Lin, ini termasuk bagaimana energi spiritual surgawi bergerak di dalam tubuhnya dan aura yang mengendalikan saat mengekstraksi jiwa. Semua ini membuka celah besar di pintu yang menghalangi jalan Wang Lin ke langkah kedua. Wang Lin berpikir, bahkan boneka penjaga langit pun tak mampu menahan satu serangan mantra ini. Tahap kedua kultivasi ini sangat kuat. Setiap pertempuran bisa dengan mudah menghancurkan planet kultivasi. Ini sangat mirip dengan adegan yang kulihat saat menerima warisan dewa kuno, pikir Wang Lin. Setelah sosok surgawi hancur, iblis tersebar itu menatap penghalang cahaya dan mendengus pelan, sebelum mengayunkan tinjunya menghantam penghalang membawa energi iblis yang kental saat jatuh di layar cahaya dan banyak retakan muncul namun penghalang tidak runtuh. Huan Fengsen berkata dengan nada serius, "Leluhur, serahkan Liu Mei." Huan Wuqing merenung sejenak lalu menatap Liu Mei dengan muram. Ia ragu sejenak dan perlahan berkata, "Liu Mei." Namun, sebelum ia selesai bicara, Liu Mei menatapnya dan berkata dengan lembut, "Tuan, jika aku pergi, aku pasti akan mati." Pada saat ini, ledakan keras kembali terdengar dari penghalang cahaya, dan retakan lain muncul. Ekspresi Huan Wuqing nampak muram. Ia sebenarnya enggan menyerahkan Liu Mei seperti ini. Namun, jika ia tidak menyerahkannya sekarang, begitu iblis itu turun, mustahil baginya untuk melawannya dengan kekuatannya sendiri. Matanya menjadi dingin saat ia menatap Liu Mei dan berkata, "Liu Mei, karena kau akan mati jika keluar, mengapa kau tidak menyerahkan domainmu pada Kui? Dengan domainmu, aku bisa menyelesaikan Dao 10.000 ilusi iblis surgawi, dan mungkin aku akan punya kesempatan." Kata Huan Wuqing menatap Liu Mei dengan aneh. Tatapan Liu Mei nampak tenang. Dengan kecerdasannya, ia telah melihat beberapa petunjuk saat mereka berada di sistem bintang aliansi. Ia tahu bahwa tak seorang pun menunjukkan kebaikan kecuali pada orang-orang terkasih. Kalaupun ada, pasti ada udang di balik kue tiaw. Namun, kekuatan Huan Wuqing bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak. Ia hanya bisa berpura-pura tidak tahu, dan dibawa ke sistem bintang All Heaven untuk menerima ritual garis keturunan. Sejak saat Huan Wuqing bersedia merusak kultivasinya untuk membantunya mencapai puncak tahap akhir Ascendan, dia yakin bahwa Huan Wuqing ini memiliki motif yang dalam di balik semua ini, namun, dia tidak berdaya untuk melawan. Dengan statusnya sebelumnya sebagai murid Suzaku, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahayanya meningkatkan level kultivasi seseorang secara paksa? Liu Mei berkata dengan lembut, "Kamu harus berjanji padaku dua hal." Huan Wuqing mengangkat kepalanya untuk melihat penghalang cahaya, dan dengan cepat berkata, "Bicaralah." Jika Dao Iblis Surgawi 10.000 ilusi Liu Mei sudah lengkap, maka ia bisa melahapnya begitu saja. Namun, daunnya belum lengkap, jadi jika ia tidak mau melepaskannya, kemungkinan besar daunnya akan runtuh sebelum ia berhasil melahapnya. Liu Mei berkata, "Hal pertama adalah membantuku membunuh Wang Lin." Kata Liu Mei, tatapannya menembus penghalang cahaya ke arah Wang Lin, matanya menunjukkan jejak kebencian yang rumit. Bahkan hingga kini, kebenciannya terhadap Wang Lin masih memenuhi hatinya. Kebencian semacam ini, bahkan ia sendiri, terasa agak tidak nyata. Namun, yang lebih tidak dapat dilupakannya adalah kelembutan Wang Lin terhadap Lim Wan. Peristiwa di makam Suzaku itulah yang benar-benar menyulut kebenciannya. Setelah ia meninggalkan planet Suzaku, dan mengetahui bahwa ia hamil, kebenciannya semakin kuat. Akan tetapi, domain kejam 10.000 ilusinya, membuatnya tidak dapat benar-benar mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, kekejaman dan kebencian tetaplah emosi. Perbedaan di antara keduanya sangat tipis, tapi jaraknya sangat jauh. Emosi yang sangat rumit ini, membuatnya bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, terutama ketika ia melihat anaknya. Tanpa ragu sedikit pun, Huan Wuqing berkata dengan tegas, "Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu mencapai ini. Yang kedua, kalau kau tidak bisa membunuh Wang Lin, cukup berikan dia kantong penyimpanan ini." Kata Liu Mei mengeluarkan kantong penyimpanan. Huan Wuqing mengerutkan keningnya, tapi tetap mengangguk. Pada saat ini,
Tinju iblis kembali menghantam penghalang, dan retakan semakin banyak muncul, sebelum akhirnya penghalang itu hancur berkeping-keping. Ketika penghalang hancur, iblis yang tersebar itu melangkah mendekat, tubuhnya memancarkan energi iblis yang sangat besar, dan menyebar ke seluruh tempat. Di tengah energi iblis itu, Wang Lin melihat Liu Mei duduk di tanah dengan Huan di depannya meletakkan tangannya di dahi Liu Mei, dan tubuh Han Wuking memancarkan aura yang aneh membuat iblis Wang Lin nampak terkejut. Pada saat ini, Han Wuking membuka matanya dan terbang ke udara, seluruh tubuhnya memancarkan kabut yang nampak ilusi. Iblis Wang Lin menatapnya dan menyeringai. "Anak kecil, jurusmu cukup bagus, bahkan ada sedikit kultivasi iblis kunoku." Tatapan iblis Wang Lin bukan Han Wuking, melainkan pada Liu Mei yang matanya terpejam dan auranya benar-benar hilang. Han Wuking bagaikan kabut asap yang mengembun di udara, cahaya abu-abu di matanya begitu kuat, ia mengernyit menatap iblis yang mengendalikan Wang Lin, lalu berkata, "Aku hanya punya satu mantra, beranikah kau mengambilnya?" Iblis itu tertawa keras dan berkata, "Tunjukkan padaku." Han Wuking memejamkan mata, ia telah menyerap domain Liu Mei dan memulihkan energi spiritual surgawi yang telah diberikannya. Meskipun kultivasinya sepenuhnya pulih seperti semula, namun, ia tidak yakin bisa menghadapi iblis Wang Lin. Sekalipun ia ingin lari, ia tak akan bisa lolos dari mantra iblis. Itulah sebabnya ia menggantungkan semua harapannya pada jejak dao iblis surgawi di tubuhnya. Setelah melahap domain Liu Mei, daonya menjadi iblis surgawi semu, namun itu terlalu sedikit. Aura aneh terpancar saat leluhur keluarga Huan menutup matanya, ia menunjukkan ekspresi kesakitan dan tubuhnya pun layu dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia tampak berubah menjadi tengkorak. Tak lama kemudian, bahkan tulang-tulangnya pun meleleh dan lenyap sepenuhnya. Akhirnya, Han Wuking lenyap sepenuhnya, meninggalkan sekantong harta karun yang melayang di udara. Gumpalan kabut abu-abu tebal menyebar saat tubuhnya menghilang. Namun jiwa asal Han Wuking ada di dalam. Kabut hitam itu memasuki jiwa asalnya, membuatnya perlahan menjadi lebih transparan, namun tepat pada saat ini, rasa bahaya yang kuat muncul di hati Wang Lin. Iblis yang tersebar itu memperlihatkan tatapan yang sangat tertarik dan berkata, "Mantra ini menarik, sangat menarik. Dao iblis surgawi bisa menjadi dao iblis surgawi semu, setiap kehidupan di dunia bisa menjadi iblis, dan karenanya adalah semu." Tubuh Han Wuking dan jiwa asalnya lenyap. Pada saat ini, banyak ilusi yang muncul dari segala arah. Gelombang aura mengerikan terpancar dari ilusi-ilusi ini. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari para kultivator tahap Yin Yang, beberapa bahkan lebih kuat. Jurus dao iblis surgawi semu sangat mengejutkan, dan belum memperlihatkan kekuatan aslinya. Ini baru permulaan. Iblis tersebar itu, melihat banyak ilusi yang muncul dan tertawa keras, dia membuka mulutnya, dan mulai menelan sebagian besar ilusi. Makanan yang enak sekali. Kalian benar-benar cocok dengan selera iblis ini, kalian benar-benar tahu apa yang harus dibawa untuk menghormati iblis ini. Kalau bukan karena aku sudah berjanji, aku sungguh tidak ingin membunuhmu. Kata iblis tersebar itu dengan senang, dan melahap seteguk lagi. Tanpa iblis tersebar, Wang Lin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ia tiba di tanah dan dengan satu langkah, dan berdiri di hadapan Liu Mei. Mata Liu Mei tertutup dan tak ada lagi vitalitas yang tersisa di tubuhnya. Kultivasinya telah mencapai tahap ascendan, yang berarti jiwa asal dan domainnya telah menyatu. Memakan domainnya berarti melahap jiwa asalnya juga. Di sisi lain, saat iblis yang tersebar terus melahap, semua ilusi akhirnya lenyap. Han Wuking di udara, kembali mengembun dan wajahnya dipenuhi kepahitan. Dia hanya memiliki sedikit dao iblis surgawi semu. Jika domain Liu Mei lengkap, dia akan menjadi iblis surgawi sejati dan tidak akan menjadi makanan iblis yang tersebar. Setelah menghela napas, Han Wuking bersiap untuk melarikan diri, namun iblis tersebar itu menyeringai, energi iblis menyebar dan membungkus Han Wuking, lalu dilahapnya. Iblis tersebar itu tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin. "Orang kecil, iblis ini telah memenuhi janji," kata iblis itu melangkah ke dan menghilang ke kehampaan. Suasana menjadi hening, semua anggota klan Huan terdiam. Semua yang terjadi hari ini sangat mengejutkan mereka, dan membuat mereka menghormati Wang Lin. Wang Lin hanya diam, dan dengan tenang menatap Liu Mei, yang matanya tertutup. Huan Fengshen ragu sejenak sebelum melangkah maju dan berkata, "Rekan kultivator, sebelum Liu Mei pergi, dia membuat kesepakatan dengan Han Wuking, jika dia tidak bisa membunuhmu, dia harus memberimu sekantong harta karun." Wang Lin mengangkat kepalanya, dan tatapannya tertuju pada tas penyimpanan yang jatuh di udara. Ia melambaikan tangannya, dan tas itu mendarat di tangannya.
ada pil dan sepotong batu giok di dalamnya, dan tidak ada yang lain. Itu adalah pil penawar kebencian roh pendendam Wangping. Jika terhubung dengan kultivator petir, sebagian besar kebencian bisa dilenyapkan. Dulu, guru berpesan agar aku meninggalkan bayanganku di hatimu, tapi aku tak bisa melakukannya, namun, sekarang aku melakukannya. Angin musim semi yang lembut bertiup, menyapu debu-debu di tanah. Angin itu menerpa tubuh Liu Mei. Sebuah pecahan berlian perlahan terbang dari dahi Liu Mei, dan terbawa angin. Pada saat yang sama, lebih banyak pecahan keluar dari tubuh Liu Mei, dan tertiup angin. Akhirnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan seperti kupu-kupu, semuanya tersapu angin, dan melayang jauh bersama angin. Sosok Liu Mei seakan muncul di langit. Ia menatap bumi, memainkan rambutnya, dan tersenyum. Ia melangkah semakin jauh hingga mencapai tepi cakrawala. Wang Lin mengangkat kepalanya, sambil menatap langit, dan tetap diam. Wang Lin berpikir, apakah dia benar-benar mati atau tidak, sudah tidak penting lagi. Wang Lin perlahan menghilang dari pandangan keluarga Huan, hingga menghilang di kejauhan. Di planet Ranyun di Desa Bulan Jatuh, ada satu klan tambahan. Klan ini sangat aneh, hanya ada 2 orang, salah satunya adalah seorang pemuda dengan aura kuno dan seorang bayi. Di saat yang sama, planet bintang All Heaven, Grid berkeliaran dengan ekspresi muram, terlalu banyak batasan yang ia hadapi, sampai-sampai setiap kali ia memikirkannya, kulit kepalanya akan mati rasa, dan hatinya akan membeku. Wang Lin sialan, kalau aku tidak segera menemukannya, salah satu penghalang di tubuhku akan aktif, dan aku akan mati tanpa kuburan. Saat ini, di bawah Gunung Quilian, sebuah sungai kecil membentang beberapa kilometer sebelum bermuara di sebuah sungai besar. Di tempat ini, terbentang sebuah desa pegunungan yang rimbun dan penuh kehidupan. Suara seorang pemuda terdengar dari desa pegunungan. Dulu, air sungai ini manis, dan terkadang awan muncul di puncak Quilian. Jika seseorang bisa menghirup udara di awan itu, konon tubuhnya akan menjadi sangat sehat dan tak akan sakit selama 10 tahun. Pemuda ini berusia sekitar 15 tahun. Saat ini, ia sedang berbicara pada 7 orang anak di depannya, tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Lihat aku, apa aku pernah sakit selama ini? Itu karena ayahku mengajakku menghirup udara awan, rasanya sungguh nyaman, kata pemuda itu tampak sangat bangga sambil memberi isyarat. Di sampingnya, 8 anak semuanya terbelalak, memperlihatkan ekspresi gembira. Jelas mereka semua asyik dengan ceritanya dan ingin sekali mencicipi awan itu. Wangping dari kami semua, kaulah yang paling perlu pergi untuk menyesapnya. Sayangnya, setelah kakek surgawi marah, awan itu menghilang. Jika awan itu masih ada, dan ayahmu mengangkatmu, kau tidak akan sakit selama 10 tahun. Tatapan pemuda itu tertuju pada seorang anak laki-laki di antara kerumunan. Anak laki-laki ini berusia sekitar 6 tahun, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Ia jauh lebih pendek daripada anak-anak lain, tetapi ia sangat tampan. Matanya dipenuhi kegembiraan saat ia berkata, "Kak Zhou, aku akan meminta ayahku untuk mengantarku ke sana begitu aku pulang." Pemuda itu tertawa dan berkata, "Paman Wang memang tukang kayu yang pandai mengukir, tapi awan di puncak Quilian sudah hilang semua, jadi bagaimana dia bisa membawamu? Dengarkan aku, lebih baik kalian semua belajar dariku, dan belajar ilmu pedang setiap hari. Ini bisa membantu memperkuat tubuh, dan saat kita dewasa, kita bisa menjelajahi dunia persilatan." Baiklah, pertemuan seni bela diri hari ini sudah selesai. Setelah makan malam selesai, kita bisa mulai lagi, kata pemuda itu segera berlari pergi. Yang lain mengikuti. Wangping berjalan menuju desa dengan sorot mata penuh semangat. Sesekali ia menoleh ke puncak Quilian. Saat Wangping berjalan, seorang pria kekar datang dari desa. Pria ini memegang garpu besar, busur, dan anak panah, serta seekor rusa yang tergantung di bahunya. Pria kekar itu melihat Wang Ling dan tersenyum. "Anak kecil Wang, apa kamu pergi dengan anakku belajar bela diri?" Wangping mengangguk. "Salam, Paman Zhou." Senyum pria kekar itu semakin lebar. Ia mengusap kepala Wang Zhou. "Kamu mau pulang, kan? Ayo, Paman Zhou akan pergi bersamamu. Aku perlu membicarakan sesuatu dengan ayahmu." Wangping mengangguk, dan tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah desa sederhana. Wangping berlari dan berteriak, "Ayah, Paman Zhou ada di sini." Wang Tifoyalin mengenakan pakaian linen kasar berjalan keluar dan sedikit tersenyum. "Kak Zhou, panenmu hari ini terlihat bagus." Pria kekar bernama Zhou itu menurunkan rusa itu dan tertawa. "Saudara Wang, saya bertemu rusa ini saat sedang mendaki gunung. Panennya lumayan," kata Zhou. Wang Lin tersenyum tipis. Dengan ilmu bela diri Kak Zhou, tidak sulit untuk mengalahkan rusa. "Kak Wang, anak laki-laki di keluarga saya ini tidak kecil.
2 tahun lagi, saya akan membangunkannya rumah dan mendapatkan menantu perempuan. Rumah ini akan segera dibangun dan hanya kekurangan 1 set perabot, saya harus merepotkan Kak Wang untuk ini. Tidak masalah, Kakak Zhou tenang saja. Baiklah, rusa ini akan menjadi jaminannya, kata Zhou berbalik dan pergi. Tepat saat ia pergi, Wang Ping menghampiri rusa itu dan mengamatinya. Ayah, Paman Zhou memang kuat, dia bisa memburu binatang seperti ini. Wang Lin menunjukkan tatapan lembut dan tersenyum tipis, jangan dilihat sekarang Ping sudah waktunya minum obatmu. Wang Ping mengeluh, ia mendongak menatap Wang Lin dan berkata, Ayah, obatnya sangat pahit, kata Wang Ping meminum mangkuk berisi cairan putih yang pahit. Ayah, kapan Ping bisa berhenti minum obat ini? Segera, jawab Wang Lin. Di dalam kamar, Wang Ping sudah tertidur, meskipun wajahnya pucat, ia tidur nyenyak. Wang Lin sedang duduk di sebelah Wang Ping ketika guntur muncul dari dahinya, guntur itu bergerak ke ujung tangan kanannya. Ia menekan tangannya ke dahi Wang Ping dan guntur langsung mengalir ke seluruh tubuh Wang Ping, kabut hitam keluar dari tubuh anak itu, dan berkumpul di kulitnya. Kabut hitam itu perlahan menjadi lebih padat dan bergejolak di bawah gemuruh guntur. Akhirnya, kabut hitam itu menjauh dari tubuh Wang Ping dan Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya untuk menangkapnya. Semua kabut hitam itu tertangkap dan kemudian mengembun menjadi bola kabut hitam, tangan kanannya mengepal dan menghancurkan bola kabut hitam itu. Wajah Wang Ping menunjukkan sedikit kemerahan. Melihat anak itu, Wang Lin menghela napas, ia menutupi anak itu dengan selimut kain, lalu berjalan keluar ruangan. Wang Lin berdiri menatap bulan dan bergumam, 5 tahun. 5 tahun yang lalu, ia kembali ke planet Ranyun, dan menetap di desa Bulan Jatuh. Alasan ia memilih tempat ini adalah karena desa ini sangat mirip dengan kampung halamannya. Wang Ping adalah roh pendendam itu, berkat pil yang ditinggalkan Liu Mei, dan bantuan mantra petir Wang Lin, sebagian besar dendamnya telah sirna, memungkinkannya menjadi seperti anak normal. Namun, jika ia tidak minum obat setiap hari dan dirawat oleh Wang Lin, ia akan kembali seperti semula. Ada jalan panjang untuk menghilangkan rasa dendamnya sepenuhnya. Ingatan Wang Ping telah dihapus bersih oleh Wang Lin, dan dia diberi kehidupan baru. Di desa yang tenang ini, hati Wang Lin pun menjadi tenang, ia jauh dari pembantaian dan merasakan kehidupan yang tenang. Ia hidup seperti ayahnya sendiri, dan hidup dari menjadi tukang pengukir kayu, itu adalah keinginan ayahnya. Jika ia tidak lulus ujian kekaisaran, ia akan menjadi tukang kayu dan mengikuti jejak ayahnya. Di bawah sinar bulan, langkah kaki terdengar dari luar halaman, sesosok tua perlahan mendekat. Anak itu tidur, kata Sun Tai. Sun Tai tampak semakin tua, setelah Wang Lin berada di sini selama 3 tahun, Sun Tai datang. Ia seperti orang tua kesepian, yang tak ingin sendirian saat meninggalkan dunia ini. Ia juga sangat menyayangi anak bernama Wang Ping ini. Berapa lama kau berniat menemani anak ini? Tanya Sun Tai. Wang Lin merenung menatap bulan dan berkata, 1 siklus reinkarnasi. 1 siklus reinkarnasi? Sun Tai menghela napas dan berkata, tidakkah kau ingin dia menjadi seorang kultivator? Dengan kultivasimu, kau bisa membuat anak ini memiliki jalan yang jauh lebih mudah di jalan kultivasi. Dia bahkan bisa memiliki keuntungan yang lebih besar daripada beberapa keturunan langsung dari keluarga kultivasi. Bakat anak ini sangat bagus, kata Sun Tai. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi getir saat berkata, aku tidak akan membiarkan dia berkultivasi seumur hidupnya. Tidak akan pernah. Kultivasi, apa yang ada di akhir kultivasi? Sepanjang hidupnya, ia tidak bahagia, dan jalannya sepi, ia tidak ingin anaknya sendiri mengalaminya. Kekejaman dunia kultivasi, pembantaian, dan bahayanya, ia sangat memahaminya. Waktu berlalu dengan cepat, musim semi berlalu dan musim dingin tiba, dan 5 tahun pun berlalu. Angin dingin bertiup, membuat daun-daun layu dan salju jatuh bersamaan. Sun Tai semakin tua, rumahnya tepat di sebelah rumah Wang Lin. Layaknya manusia biasa, yang tahu ajalnya akan segera tiba, ia tak suka berdiam diri di dalam kamar. Ia duduk di halaman, memandangi langit ditemani oleh kenangannya yang gemilang. Wang Ping kini berusia 10 tahun, wajahnya yang mungil lebih merona dibandingkan 5 tahun yang lalu. Ia berperilaku baik dan penduduk desa menyukainya. Badai salju besar ini membuat hari terasa sangat dingin. Sun Tai duduk dengan tenang di halaman. Ia mengenakan mantel tebal sambil menatap langit, matanya dipenuhi kenangan. Di sampingnya, Wang Ping juga mengenakan mantel tebal dan menatap langit. Ping, kenapa kau datang ke sini untuk menjenguk orang tua ini, bukannya menemani ayahmu? Kata Sun Tai dengan lembut.
Wang Ping cemberut dan berkata dengan tidak senang, "Aku tidak akan kembali, Bibi Zhang ada di sana lagi." Sun Tai tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. "Nak, tenang saja, ayahmu tidak akan setuju." Wang Ping mengerutkan kening sambil menghitung dengan jari-jarinya dan berkata, "Belum tentu kakek Sun, lihat berapa kali Bibi Zhang datang dalam 3 tahun terakhir. Sudah 12 kali? Kenapa kebanyakan kakak perempuan selalu memperhatikan ayahku?" Sun Tai tertawa sambil melihat keluar halaman dan tersenyum. "Jangan khawatirkan ayahmu. Lihat keluar. Sepertinya putri kedua keluarga Zhou datang mencarimu." Wang Ping terkejut dan melihat keluar halaman, ada seorang gadis kecil berusia 8 tahun dengan wajah merah perlahan mendekat. "Kakak Wang, apakah kamu di sini?" Suara gadis itu terdengar dari luar halaman. Wang Ping mengerutkan kening dan berteriak, "Aku tidak di sini, kau harus pergi." Setelah itu, ia langsung keluar dari halaman. Ia bahkan tidak memandang gadis yang matanya berkaca-kaca, dan berlari menuju rumahnya sendiri. Hari-hari berlalu dan Wang Ping terus tumbuh dewasa. Selama 10 tahun ini, pemahaman Wang Lin tentang siklus hidup dan mati diam-diam terbentuk di hatinya. Seiring pertumbuhan Wang Ping, pemahaman itu menjadi semakin mendalam, pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, dan hati daunnya perlahan bergerak menuju kesempurnaan. Jika seorang kultivator yang kuat melihat perubahan seperti ini, mereka akan terkejut karena ini bukanlah perubahan sederhana, melainkan perubahan besar dalam ranah seseorang. Domain adalah pemahaman khusus yang dimiliki para kultivator setelah alam surgawi hancur. Dapat dikatakan bahwa jalan yang ditempuh seorang kultivator terbentuk dari domain mereka. Akar dari semua ini sangat berkaitan erat dengan domain. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dan 6 tahun lagi berlalu. Waktu Sun Tai pun tiba. Saat ia terbaring di rumahnya sendiri, hanya Wang Lin dan Wang Ping yang mengantarnya pergi. Wang Ping sudah berusia 16 tahun, matanya murni dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Selama 16 tahun pertumbuhannya, ia memahami banyak hal-hal seperti fakta bahwa kakek Sun mengenal ayahnya sejak lama dan sangat menghormatinya. Rasa hormat ini tidak pernah ditunjukkan melalui cara bicara atau di permukaan, melainkan terpancar dari lubuk hatinya, dan Wang Ping dapat dengan jelas merasakannya. Setahun setelah Sun Tai meninggal, Wang Lin sedang berada di halaman sedang mengukir kayu. Wang Ping duduk di samping, dengan tenang menatap wajah ayahnya yang semakin tua dan keriput. Wang Lin dengan tenang mengukir patung kayu, patung itu adalah Sun Tai. Wajah Sun Tai memasang ekspresi arogan sambil menatap langit, tangannya membentuk segel, dan ada peti mati di bawah kakinya. Wang Ping menundukkan kepalanya dan bertanya, "Ayah, mengapa ayah tidak mengizinkanku mempelajari mantra abadi yang ditinggalkan kakek Sun?" Wang Lin menghela napas. Pada akhirnya, Sun Tai tetap tidak menghormati keputusannya dalam hal ini. Sun Tai telah menerima Wang Ping sebagai cucu angkatnya, untuk diam-diam mewariskan teknik kultivasi padanya. Wang Lin menatap Wang Ping sejenak lalu berkata, "Karena kehidupan seorang kultivator tidak cocok untukmu." Wang Ping tersenyum tipis sambil menatap Wang Lin dan berkata, "Ayah, aku tidak pernah belajar kultivasi yang diberikan kakek Sun padaku sekalipun." "Ayah, bukankah kamu juga seorang abadi?" Tatapan mata Wang Lin menunjukkan perubahan dan berkata, "Bukan seorang abadi, hanya seorang kultivator." "Apakah ayah ingin aku menjalani kehidupan biasa saja, dan tidak mengikuti jejak ayah untuk menjadi seorang kultivator?" tanya Wang Ping. "Iya," jawab Wang Lin datar. "Jika Pator?" "Iya." "Ping Er tidak mau?" tanya Wang Ping, namun Wang Lin tidak menjawab. Waktu berlalu, dan Wang Ping terus mengingat perkataan ayahnya. "Kehidupan kultivator itu tidak cocok untukmu. Jangan bahas itu lagi." Suara Wang Lin lembut namun tegas. Namun, ada jejak kesedihan tersembunyi di matanya, di tempat yang tak terlihat oleh Wang Ping. Wang Ping berkata dengan getir, "Ya ayah, aku tidak akan berkultivasi." Sudah 3 tahun sejak Sun Tai meninggal, tahun ini Wang Ping berusia 19 tahun, ia telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan, penampilannya semakin menyerupai Liu Mei. Sebaliknya, Wang Lin justru semakin tua. Pada tahun ke-19 ini, dia mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama ayahnya. Ada seorang perempuan muda yang menyukainya, dan tatapannya ke arah Wang Ping dipenuhi dengan kebencian. Namun, Wang Ping sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Ia mewarisi penampilan cantik dari Liu Mei, dan kepribadiannya yang cuek dari Wang Lin. Ia tidak terlalu peduli dengan wanita. Wanita itu berteriak, "Wang Ping, apa kamu akan kembali?" Wang Ping berhenti, tanpa menoleh. Ia berkata pelan, "Aku mungkin tidak akan." Mata gadis itu memerah, hatinya sendiri hancur. "Aku benci kamu,
Wang Pinggal, kata gadis itu, mulai menangis dan lari. Saat perjalanan Wang Ping mengerutkan kening, ayah, kenapa gadis-gadis itu begitu merepotkan? Terutama Zhou Ruotong itu. Wang Lin tersenyum tipis, kamu tidak menyukai gadis dari keluarga Zhou? Aku tidak menyukainya, hanya saja, saat dia menangis, aku merasa sedikit enggan. Keduanya terus berjalan di antara gunung-gunung dan mendaki. Setelah melewati puncak demi puncak, pikiran Wang Ping berkembang pesat, seolah ia telah melupakan segala hal yang mengembara di dunia. Meskipun satu-satunya orang yang menemaninya hanyalah ayahnya, gunung, air, langit, dan daratan ini seakan dapat merasakan kehadirannya dan mengikutinya. Tidak ada rasa kesepian, yang ada hanya kebebasan jiwa. Wang Lin tidak memberikan latihan kultivasi apapun pada Wang Ping, tapi ia menggunakan caranya sendiri untuk membantu menyempurnakan pikiran Wang Ping. Haus, minum air mata air. Lapar, makan buah-buahan dan lihat binatang buas. Lelah, beristirahatlah di tanah. Mengantuk, berbaringlah di tanah dan langit akan menjadi selimutnya. 3 tahun berlalu dengan cepat. Selama 3 tahun ini, rasa hormat Wang Ping kepada ayahnya semakin kuat. Di matanya, ayahnya adalah orang paling luar biasa di dunia. Setelah menaklukkan gunung, berikutnya adalah sungai. Sebuah perahu tunggal menyeberangi sungai, perahu itu terus melaju dan menantang ombak yang mengamuk. Keduanya terus berbicara dan tertawa, dan Wang Ping sangat bahagia. Ayah, aku akan menghabiskan hidupku menemanimu, bahkan dalam kematian, jika ada reinkarnasi, bahkan jika kita bukan lagi ayah dan anak, aku tidak akan pernah melupakanmu, kata Wang Ping, suaranya terdengar sangat tegas. Perahu tunggal ini berlayar menyusuri sungai melintasi lebih dari separuh planet Ranyun dan menuju ke lautan. Saat kapal berlayar menembus angin laut, dunia Wang Ping meluas tanpa batas. Pulau-pulau dan ombak berlalu satu persatu, Wang Ping melihat kilat surgawi menyambar permukaan air, ia melihat seekor paus raksasa, dan bahkan melihat Fata Morgana. Setelah menyatu dengan luasnya lautan, keganasan gunung, dan luasnya sungai, ia mampu merasakan kekuatan dunia. Sifat kekanak-kanakan telah sirna sepenuhnya dari wajah Wang Ping, yang berusia 27 tahun. Tatapan matanya kini dipenuhi tekad. Selama 8 tahun perjalanan ini, jejak sifat jahatnya perlahan menghilang dan digantikan oleh ketampanan yang luar biasa. Melihat Wang Ping seperti itu, Wang Lin tersenyum. Perjalanan ini adalah satu cara yang telah lama dipikirkannya untuk membantu Wang Ping sepenuhnya menghilangkan kebencian di hatinya. Pil Liu Mei dan mantra Wang Lin hanya mampu menghilangkan sebagian besar kebencian, karena kebencian itu terlalu menyatu dengan jiwanya. Selama 20 tahun masa damai, kebencian itu perlahan mereda, dan 8 tahun evolusi jiwa memungkinkan Wang Ping untuk memurnikan jiwanya. Tanpa disadari, Wang Ping perlahan menghilangkan kebencian dalam jiwanya, hingga hanya tersisa sedikit. Di bawah puncak Huilian, Wang Lin memandang desa pegunungan yang jauh dan bertanya, apakah kamu tidak ingin melihat? Di sampingnya, Wang Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pergi. Wang Lin terdiam, dan melangkah menuju puncak gunung. Wang Ping mengejar ayahnya dan tersenyum, ayah, waktu aku kecil dulu, aku pernah dengar orang bilang, puncak Huilian punya awan langit. Katanya, hanya dengan sekali teguk saja, aku bisa kebal penyakit selama 10 tahun. Aku selalu penasaran kapan ayah akan membawaku ke sana. Wang Lin hanya tersenyum tipis dan menatap Wang Ping dengan lembut. Keduanya perlahan mencapai puncak gunung Huilian yang menjulang tinggi, awan-awan mengapung di puncaknya. Tak lama kemudian, guntur semakin keras, awan gelap mulai menyebar, dan hujan pun semakin deras. Ayah dan anak di puncak gunung itu, dengan tenang menyaksikannya hujan deras yang turun tak lama kemudian, awan menghilang dan pelangi muncul. Pada saat ini, keheningan itu terganggu oleh suara sebuah pedang terbang yang melintasinya. Seorang pria, parubaya berdiri di dalam cahaya pedang. Saat ia terbang, pria itu melihat Wang Lin dan Wang Ping di puncak Huilin dan merasa terkejut. Mendaki gunung ini, bukanlah hal yang biasa bagi manusia biasa, butuh tekad yang kuat. Ia menunjukkan ekspresi kagum, tapi tak berhenti, dan terus terbang ke kejauhan. Wang Ping melihat pria parubaya itu terbang menghilang, ini pertama kalinya ia melihat hal seperti ini. Hatinya terguncang hebat dan ia tak bisa tenang lalu bertanya, ayah, apakah orang itu abadi? Wang Lin menghela napas dan berkata, iya. Wang Ping merenung sebelum mengangkat kepalanya, lalu menatap ayahnya dengan mata berbinar dan berkata lembut, ayah, bolehkah aku benar-benar tidak berkultivasi?
tatapan Wang Lin jatuh pada pelangi yang perlahan menghilang, jauh di dalam matanya, ia menunjukkan sedikit kesedihan, ia tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepala. Wang Ping tidak berbicara lagi dan menatap ke arah hilangnya pria parubaya itu. Setelah meninggalkan puncak Wilian, Wang Ping terdiam, mereka berjalan di jalan utama, menuju sebuah kota, dan naik kereta kuda menuju kota besar. Sepanjang perjalanan, Wang Ping tidak berkata sepatah kata pun. Selain kusir, hanya ada Wang Lin dan Wang Ping. Wang Lin memandang keluar, dan di matanya, kesedihan semakin kuat, dan ada sedikit kepahitan yang tak terlukiskan. Wang Ping menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, aku ingin berkultivasi." Ini adalah kedua kalinya dia mengatakan ingin berkultivasi. Pertama kali adalah ketika 10 tahun lalu, saat ini dia berusia 17 tahun. Wang Lin tidak mengalihkan pandangannya sambil terus melihat keluar dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak cocok berkultivasi." Wang Ping dengan enggan bertanya, "Ayah, mengapa?" Wang Lin menoleh, seperti 10 tahun yang lalu, dia tidak berbicara, hanya menatap Wang Ping dengan tenang. Akhirnya, Wang Ping menundukkan kepala dan berkata, "Saya mengerti ayah." Wang Lin menarik pandangannya, jadi Wang Ping tidak bisa melihat kesedihan di matanya. Tak lama kemudian, kereta memasuki kota dan berhenti di sebuah stasiun, keduanya turun dari kereta, dan memasuki kota yang ramai ini. Wang Ping belum pernah melihat kota sebesar dan semeriah ini, sambil memandang sekeliling, ia seakan melupakan semua kesedihan yang pernah ia rasakan. Wang Lin melangkah masuk ke sebuah restoran yang cukup mewah, pelayan di dalam restoran bergegas menghampiri sambil tersenyum, lalu mengantar mereka ke meja dekat jendela, sesaat kemudian, anggur dan makanan pun disajikan. Mungkin karena penampilan Wang Ping yang terlalu tampan, setelah duduk, ia langsung menarik perhatian banyak wanita di restoran. Sedangkan Wang Ping, ia sudah terbiasa dengan hal ini sejak kecil di desa. Wang Lin meletakkan gelas anggurnya, dan berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini, pertama kita perlu membeli rumah." Wang Ping mengangguk dan tersenyum, "Ayah, tempat ini cukup bagus. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu melihat gunung dan sungai, aku merasa seperti tiba-tiba memasuki dunia ketika kita tiba di kota yang ramai ini." Tepat saat Wang Ping selesai berbicara, sebuah cibiran datang dari meja di dekatnya. Ada 3 orang yang duduk di meja itu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berbalut sutra yang tampak sangat berwibawa. Meskipun matanya redup, ketika ia membukanya, ia memancarkan aura yang mulia. Di sampingnya duduk 2 orang, satu pria dan satu wanita. Pria itu tampan dan berwibawa. Ia mengenakan jubah ungu bersulam garis emas. Jubah itu tampak sangat mahal. Sedangkan wanita itu, usianya sekitar 20-an, cukup cantik, dan berambut hitam panjang. Orang yang mencibir adalah pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu menoleh ke arah wanita di sampingnya, dan tersenyum mengejek. Anak bodoh ini menarik, nampaknya. Ini pertama kalinya dia memasuki. Wang Ping mendengar itu dan mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin mengambil kendi dan menyesapnya, tatapannya seolah menyapu ketiga orang di meja itu. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.